Saya mau sampaikan berita baik pagi hari ini bahwa kita punya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan kita bukan seperti manusia, bukan seperti saudara dan saya yang sering tidak konsisten dan berubah-ubah. Kematian Yesus di Kalvari membuktikan bahwa dia bisa dipegang perkataannya dan janjinya. Karena Yesus adalah kegenapan dari nubuatan-nubuatan yang ditulis di dalam perjanjian lama. Mari kenali Tuhan kita lebih lagi melalui beberapa penjelasan secara singkat yang saya mau sampaikan untuk Anda semua. Yang pertama, perlu kita perhatikan dan perlu kita akui yang pertama, saudara dan saya bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih kesetiaan kita pasti sering berubah dan selalu naik turun. Tetapi tidak demikian dengan kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Pesan-pesan agamawi legalisme berkata, jika engkau berubah setia, maka Tuhan pun akan berubah sikap terhadap engkau. Sebaliknya, kabar baik Injil Yesus Kristus yang sejati mengatakan, sekalipun engkau sering berubah sikap terhadapku, kata Tuhan, tapi aku tidak pernah berubah sikap terhadap engkau. Karena kasih Tuhan, kuasanya kekal untuk selama-lamanya. Apa arti kekal? Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan sudah bergerak jauh sebelumnya dengan memberikan Yesus Kristus mati di atas Kalvari. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, kita berdoa, doa-doa kita, saya mau katakan dengan tegas, tidak membuat Tuhan bergerak. Kok seperti itu, Pastor Denny? Karena Tuhan sudah bergerak dengan memberikan Yesus Kristus mati untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara berdoa meminta supaya Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati untuk saudara dan saya? Kristus dianugerahkan buat kita itu karena inisiatif dari Bapa. Jadi saudara, doa saudara itu tidak menggerakkan Tuhan. Doa saudara dan saya hanya sebagai ucapan syukur, sebagai respon kita untuk kasihnya yang dia sudah nyatakan buat kita, Bapak Ibu. Doa kita itu hanya mendeklarasi setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa, akan kasih setia Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya mengajarkan kepada jemaat dan kepada banyak orang Kristen, saya katakan, sibuklah untuk Tuhan, maka Tuhan akan sibuk untuk engkau. Jujur, apa yang saya sampaikan itu masih beraroma transaksional dari legalisme hukum Taurat, legalisme agamawi. Sebaliknya, Injil berkata, saudara sibuk beraktivitas dalam pelayanan, beribadah, melayani. Anda sibuk, katakan sibuk melakukan aktivitas kekristenan, karena sebelumnya Yesus sudah sibuk. Ya, sibuk dan bergerak di Kalvari untuk saudara dan saya. Jadi, yang kedua, Tuhan sudah bergerak jauh sebelumnya. Doa-doa kita hanya doa syukur, mendeklarasi segala sesuatu yang dia sudah kerjakan untuk saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, kesetiaan dan janji-janji Tuhan membuat saudara dan saya berani untuk menjalani hidup ini. Ketika kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang selalu setia dan janji-janjinya sangat teruji bagi saudara dan saya, maka hal ini membuat kita berani menjalani kehidupan ini meskipun banyak tantangan hidup. Karena dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ibrani 13 ayat 5-6 dikatakan di sana, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jalani hidup Kristen ini, kenali dia lebih lagi. Jangan membanggakan kesetiaan atau janji-janji saudara dan saya untuk Tuhan. Pasti saudara,
kita nggak konsisten. Tapi berpegang teguh, hiduplah dan lihatlah kesetiaan Tuhan dalam menepati janji-janjinya untuk saudara dan saya. Kiranya renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Anda adalah orang-orang diberkati oleh karena kebaikan Tuhan. Salam perubahan paradigma. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.